warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dejanti dari Program Studi Pendidikan Geografi 2018 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 140261865. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi langkah-langkah penelitian geografi dengan model pembelajaran discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Siang, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Apalagi sedang pandemi seperti ini, jaga kesehatan semuanya ya. Stay at home. Baik, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Baik, Bu. Bersiap baca doa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya ini, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pendekatan prinsip dan konsep geografi ya? Betul, Bu. Ya, ada yang bisa menyebutkan pendekatan geografi itu ada apa aja? Coba Yolanda. Saya, Bu, Ya. pendekatan geografi itu ada pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah, Bu. Oh, iya, bagus Yolanda. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk materi aja ya. Untuk Iqbal, bisa tolong bantu Ibu share screen ya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian geografi. Next. Nah, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya dan indikatornya. Yang pertama itu memahami cara penyusunan laporan penelitian geografi, di mana nanti akan menjelaskan tentang rancangan penelitian geografi dan menjelaskan penyusunan laporan penelitian geografi. Setelah itu ada menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan video. Nah, indikatornya itu bisa menyusun laporan penelitian geografi. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami rancangan penelitian geografi, memahami cara penyusunan laporan penelitian geografi, dan menyusun laporan penelitian geografi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu penelitian geografi. Penelitian geografi itu kegiatan yang dilakukan dengan langkah ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan permasalahan geografi yang meliputi ruang sebagai suatu region sebagai objek penelitian. Nah, penelitian geografi ini beda bukan seperti penelitian biasa ya. Penelitian geografi ini meneliti fenomena tentang objek geografi. Next. Selanjutnya ada rancangan penelitian geografi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pendekatan analisis geografi, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, variabel penelitian, dan penulisan laporan. Lanjut. Nah, di sini ada pendekatan dan analisis geografi. Di pendekatan analisis geografi ini ada 3 ya. Ada pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Nah, kalian udah belajar kan ya mengenai pendekatan-pendekatan ini. Nah, pendekatan keruangan dan perencanaan ini merupakan analisis keruangan memperhatikan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada. Data yang dibutuhkan itu data titik dan juga data bidang. Nah, contohnya apa sih data titik ini? Data titik itu
Contohnya mengenai ketinggian tempat, data sampel tanah, sedangkan data bidang itu seperti luas daerah pertanian dan juga luas daerah perkebunan. Selanjutnya ada teori difusi. Nah, teori difusi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekspansi dan difusi penampungan. Ada yang tahu perbedaannya antara keduanya? Oke, teori difusi ekspansi itu di mana proses informasi itu menjalar dari suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Sedangkan penampungan itu penyebaran informasi dari tempat lama berpindah dan ditampung di daerah yang baru. Seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan ekologi. Nah, dalam pendekatan ekologi ada dua teori yang mendukung, yaitu teori ekosistem dan teori lingkungan. Dengan begitu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu harus melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik maupun biologis, dan juga manusia lainnya. Jadi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, dalam analisis kompleks wilayah ini, ada analisis keruangan dan ekologi kan, karena gabungan kombinasi dari keduanya. Nah, kompleks wilayah ini didapatkan dari suatu analisis mengenai wilayah melalui pengertian areal differentiation, yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena setiap wilayah berbeda. Nah, dengan adanya analisis ini, kita jadi tahu bahwa apa sih yang dirancanakan oleh wilayah-wilayah gitu, ramalan-ramalan wilayah, terus perkembangan wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang data penelitian. Nah, dari data penelitian ini ada dua sumber ya. Ada berdasarkan sumber sama berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sumber itu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan dari orang pertama, yang mana diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti serta ada hubungannya dengan yang diteliti. Sedangkan sekunder, data sekunder itu diperoleh dari pihak yang lain yang sebelumnya telah mengumpulkan data dan mengolahnya secara umum. Jadi data sekunder ini tidak langsung dari pihak pertama, ada pihak lainnya yang mengolah terlebih dahulu, habis itu bisa kita olah lagi secara umum. Sedangkan yang berdasarkan sifat itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pasti tahu kan kalian data kualitatif itu yang seperti apa, kuantitatif seperti apa? Tahu, Bu. Ya, data kualitatif itu yang tidak berbentuk angka, yang biasanya berupa deskriptif. Sedangkan kuantitatif itu yang berbentuk angka, biasanya diolah dan dianalisis. Oke, next. Kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data ini ada berbentuk wawancara, angket, kemudian ada observasi dan studi kepustakaan berupa buku, karya ilmiah, dokumen, dan media massa. Ya, selanjutnya ada teknik pengolahan data. Nah, setelah kita mengetahui jenis data yang dikumpulkan, itu kita melakukan pengolahan data. Nah, data kualitatif itu diolah dengan cara, ada 3 cara, yaitu ada reduksi data, 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data, mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Yang kedua ada penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa berupa teks naratif, bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Setelah itu ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini memperhatikan perkembangan dan perolehan data secara bertahap dari poin ke poin. Di data kuantitatif itu ada editing, coding, dan tabulating. Nah, editing itu proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi kelengkapan isian, di mana proses ini diteliti kembali dengan menilai apakah data tersebut itu sudah cukup baik dan relevan untuk diolah lebih lanjut. Jadi di editing ini data-data yang kita peroleh, data kasar, kita coba untuk kelola kembali apakah
apakah itu sudah cukup baik atau belum untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada data coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Nah, ini data coding ini mempermudah kita dalam menganalisis dan pengenafsiran terhadap data-data. Selanjutnya ada tabulating, yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Selanjutnya ada teknik analisis data. Itu ada analisis data secara statistik. Nah, ada tes hipotesis, dugaan, ada tes frekuensi distribusi, signifikasi, analisis referensi linear dan non-linear, analisis klasifikasi, faktor, dan pola indeks ruang. Ada yang tahu di sini hipotesis itu apa? Coba Miftahul Ulum. Ya, Bu. Hipotesis ya, Bu? Ya. Hipotesis itu dugaan sementara dari suatu permasalahan yang masih harus dibuktikan, Bu. Iya, bagus Ulum. Terima kasih. Jadi, hipotesis itu dugaan sementara ya dari suatu permasalahan yang masih harus dibuktikan. Jadi, itu belum pasti. Kemudian di sini ada analisis data dengan linear dan non-linear. Nah, ini merupakan biasanya digunakan di penginderaan jauh. Nah, biasanya ada beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah tujuan, evaluasi kemampuan, pemilihan prosedur persiapan, interpretasi data, dan penyajian laporan. Selanjutnya ada analisis data komputer. Nah, analisis data komputer ini udah dari zaman sekarang itu udah banyak banget digunakan, karena analisis ini lebih cepat dan juga tepat. Untuk analisis secara deskriptif ini untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif, baik seperti gejala sosial, geografi sosial maupun geografi fisik. Geografi sosial ini contohnya seperti penyebab terjadinya perpindahan penduduk dan adat istiadat suku bangsa. Sedangkan untuk geografi fisik contohnya proses terjadinya erosi, terus penyebab pola aliran sungai. Lanjut, untuk selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, di variabel penelitian ini kita ada 3 aspek, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, variabel bebas itu variabel yang mampu berdiri sendiri, sedangkan terikat itu masih terkait dengan variabel bebas. Nah, variabel kontrol itu mengontrol agar variabel yang diteliti tidak terpengaruhi oleh faktor lain. Jadi, variabel ketiganya ini masih berhubungan ya, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Selanjutnya kita akan ke penulisan laporan. Nah, penulisan laporan ini sama dengan cara menyusun laporan penelitian geografi. Lanjut. Nah, di sini ada 3 bagian. Bagian pembukaan, bagian isi, dan juga bagian penutup. Cukup sekian pemaparan materi dari Ibu ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Apakah dalam menyusun penelitian geografi boleh menggunakan semua variabel? Oh iya. Pertanyaan yang bagus, Bal. Dalam penelitian geografi itu boleh menggunakan semua variabel ya, karena tadi variabel itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, contohnya di sini kita ambil contoh itu pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan keluarga. Nah, tingkat pendidikan itu contoh variabel bebas, sedangkan tingkat pendapatan keluarga itu contoh variabel terikat. Nah, kita perlu menggunakan variabel kontrol agar lebih akurat dan mempermudah penjelasan, karena jika kita melihat pendapatan keluarga, tidak semuanya bisa kita ukur melalui tingkat pendidikan keluarga tersebut kan. Kita bisa juga melihat dari tempat tinggal keluarga tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Semuanya ada tugas. Ada tugas dari Ibu. Wah, ada tugas, Bu. Iya dong. Ya Bu, kok kasih tugas sih Bu? Aduh. Iya. Ini Tugas udah banyak, Bu.
Iya, nggak apa-apa nambah 1 ya. Oke deh, Bu. Tugas kelompok nanti untuk ketua kelas bisa minta tolong ya dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Tugasnya itu membuat laporan penelitian geografi mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta penyebabnya. Nah, fenomena di lingkungan sekitar itu apa aja sih? Coba Dianti, fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kamu apa, Dianti? Kalau di lingkungan sekitar saya sih banjir, Bu. Banjir, oke. Kalau Andi Maulana? Kalau saya sih Bu, polusi udara Bu kayaknya Bu, fenomenanya Bu. Oke. Nah, Ibu akan mengulas sedikit tentang pembelajaran pada hari ini. Ada 2 pertanyaan mengenai materi hari ini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Coba kita tes. Dari tadi memperhatikan atau tiba ini ya. Ya, Ove? Saya mau jawab yang pertama, Bu. Oh iya, boleh. Sebutkan rancangan penelitian geografi. Jawabannya itu pendekatan analisis geografi, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, variabel penelitian, dan penulisan laporan. Iya, coba Betul nggak, Bu? jawabannya betul atau tidak? Betul Bu. Ya, betul. Bagus, Ove. Nah, untuk pertanyaan kedua, coba sebutkan cara penyusunan laporan. Ya, silahkan Rispa. Jadi cara penyusunan laporan penelitian geografi itu ada beberapa, Bu. Yang pertama ada bagian pembukaan yang isinya itu ada judul penelitian, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, dan seterusnya. Kemudian bagian ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 analisis data. Kemudian yang terakhir bagian penutup isinya daftar pustaka dan buku. Betul atau tidak? Bagaimana? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul Bu. Bagus. Pinter-pinter semua ya ini murid-muridnya. Kan guru. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk mengerjakan LPD-nya ya, anak-anak. Nanti dikumpulkan via WhatsApp ke Ibu ya. Ditunggu 1 minggu. Baik, Nanti Bu. jika ada yang Baik, Ibu. kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan Iya Bu. sedikit ulasan materi yang disampaikan hari ini bahwa dalam langkah-langkah penelitian geografi, khususnya menyusun laporan penelitian itu, kita harus memahami rancangan penelitian geografi, di mana tadi ada pendekatan analisis geografi, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, variabel penelitian, dan penulisan laporan. Nah, untuk menghasilkan suatu laporan penelitian itu, penelitian geografi itu harus melalui step-step tersebut. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini menjadi lebih paham dan lebih mengerti dalam menyusun penelitian geografi ya semuanya. Dan Ya, Ibu. semoga nantinya akan berguna untuk kedepannya kita menjadi lebih paham tentang fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas boleh pimpin berdoa penutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.